Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sedang berbahagia di malam hari ini. Semoga sukses selalu menyertai kita dan semoga kalian semua sehat selalu. Bersama saya Roy Kamat and welcome back to my channel. Ya, kita masuk menjawab pertanyaan saudara usia 23 tahun Oktober mendatang. Jadi saya ucapkan selamat ulang tahun dari sekarang, biar saya jadi orang yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun kepada kamu gitu. Maaf ya, suara saya agak sedikit serak karena hari ini saya agak kurang sehat. Pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya mengendalikan perasaan? Kasusnya, saya sudah terlanjur suka sama seseorang selama 3 tahun. Saya pernah diajak untuk berpacaran, padahal itu cowok saya suka. Saya tolak dia karena saya takut pacaran. Habis saya tolak, dia menjauh cari cewek lain. Dia tidak tahu kalau saya berharap diam-diam selama 3 tahun. Cuman hanya dia yang ada di ingatanku selama itu. Tiap ada yang PDKT sama saya, tidak ada yang berhasil bikin saya lupa sama dia. Siksa juga sebenarnya memendam perasaan sendiri. Jadi gini, pertama, cari kesibukan yang sebanyak-banyaknya. Hindari tempat-tempat yang memiliki kesan dengan si doi. Maksudnya, kalau kamu pernah jalan sama dia, jadi jangan ke tempat itu lagi untuk sementara waktu gitu. Cari kesibukan juga, cari kesibukan yang tidak membuat kamu mengingat dia gitu. Nah, terus yang ketiga, jika dia kembali dengan penyesalannya, misalnya dia gini nih, biasanya kan orang kayak gini banyak tuh. Aduh, aku menyesal gitu, aku menyesal tinggalin kamu, aku menyesal nggak respon kamu kemarin. Ya udah, kamu tinggal bilang gini sama dia, saya juga nyesal telah mencintai kamu kemarin, biar mampus dia gitu, biar dia menyesal juga. Karena itu cara paling ampuh sih menurut saya untuk membuat laki-laki menyesal. Nah, saran sih untuk kedepannya, ini bukan hanya untuk kamu ya, ini untuk semua wanita. Nah, ketika kalian mencintai seorang laki-laki, ya katakan saja apa yang kamu ingin katakan. Misalnya kamu mendam perasaan sama laki-laki, ya udah bilang aja. Misalnya kamu jatuh cinta sama saya gitu, Roy, aku punya perasaan sama kamu, aku udah lama punya perasaan sama kamu, tapi jangan nembak, oke? Nembak. Pada saat kamu menyatakan perasaan itu tidak menurunkan derajat kamu sebagai seorang wanita, menurut saya gitu. Karena di situ kamu menyatakan apa yang ingin kamu katakan, daripada kamu memendam semuanya, ya lebih baik bilang gitu. Nah, karena kalau menunggu laki-laki peka itu agak susah gitu. Kenapa susah? Karena dalam proses pencarian pasangan, laki-laki itu punya banyak stok untuk dipilih salah satunya di antara banyak pilihannya. Jadi gini, laki-laki itu pada saat dia mencari seorang pasangan atau mencari cewek, dia udah mempunyai banyak stok. Maksudnya dia mendekati semua wanita yang ada di kontaknya atau menurut dia yang layak untuk didekatinya. Nah, misalnya saya harus mencari 5 orang atau harus menyediakan 5 orang cewek gitu untuk saya pilih salah satunya nanti. Dari kelima-limanya harus saya pisah mana yang baik, mana yang tidak gitu. Mana yang baik, mana yang tidak, mana yang cocok sama saya, mana yang tidak cocok gitu. Nah, mana yang lebih duluan merespon, maka itu yang akan jadi pertimbangan saya gitu. Oke, pertanyaan yang kedua. Salahkah kalau saya menolak untuk dijodohkan? Tidak salah, tapi mengecewakan orang tua menurut saya. Jadi kasusnya agak sedikit ekstrim. Kedua-duanya harus ada yang mengalah. Jodoh itu tidak melulu tentang menikah. Berangkat dari makna jodoh itu sendiri, menurut saya lagi menurut saya, jodoh itu orang yang bisa bertanggung jawab, bisa menemani hingga maut yang memisahkan statusnya. Begitu maksudnya. Jadi persoalan jodoh itu hanya persoalan siapa yang bisa bertanggung jawab dan siapa yang bisa menemani hingga mati gitu. Nah, ketika orang tua menjodohkan kamu, sebenarnya faktor utamanya
karena ada yang ingin diselamatkan. Misal, nama baik keluarga, kebahagiaan kamu dari segi jaminan hidup. Nah, ini nih yang paling sering nih jadi momok untuk orang tua. Untuk menyelamatkan harta warisannya. Maksudnya kayak gini nih. Kamu harus tahu sisi lain pernikahan, yaitu perpindahan harta waris gitu. Jadi kamu harus tahu nanti ketika orang tua kamu sudah nggak ada, maka semua apa yang menjadi hak milik orang tua kamu itu turun ke kamu sebagai anak gitu. Dan pastinya orang tua kamu tidak ingin kalau hak dia dipergunakan tidak pada tempatnya, apalagi digunakan untuk hal-hal yang tidak benar, disalahgunakan. Itu semua yang menjadi faktor utamanya sih. Nah, sebagai anak, kamu harus menyadari semua hal-hal tersebut karena mungkin saja itu terjadi berdasarkan pengalaman orang tua kamu dahulu. Mungkin saja orang tua kamu dulu dijodohkan dan dia bahagia sekarang, dan dia merasakan ternyata gini ya enaknya dijodohkan gitu. Nah, sebagai upayanya dari kamu harus menjelaskan siapa orang yang kamu suka, siapa yang kamu harap untuk menikahimu gitu, siapa yang kamu harap untuk membahagiakan kamu. Yakinkan orang tua kamu bahwa cowok yang kamu maksud bisa membahagiakan kamu dan bisa menjamin hidup kamu ke depannya gitu. Nah, untuk para orang tua di luar sana, untuk semuanya ya, Bapak Ibu yang terhormat, ada kalanya Bapak Ibu memikirkan kondisi psikis anak Anda. Kenapa? Karena itu akan bisa menjadi konflik batin dalam anak Anda jika keinginan dia menikah tidak Bapak Ibu penuhi gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian harus mengerti dari segi perasaan, keinginan, hingga kemauan anak Anda gitu. Ingat, pernikahan itu adalah hal untuk melepaskan tanggung jawab Bapak Ibu terhadap anak Anda. Sesekalilah berpikir lebih holistik, karena yang menjalani pernikahan bukan bapak atau ibu sekalian gitu. Adapun cobaan yang dihadapi anak Anda itu adalah risiko dari pilihannya sendiri. Itu lebih baik daripada risiko dari pilihan bapak ibu sekalian gitu. Nah, tidak ada jaminan untuk tidak sakit hati pada hal apapun. Dalam arti lain, dijodohkan atau tidak, semuanya punya risiko sakit hati gitu. Mulailah berpikir bahwa masalah yang dihadapi setiap manusia pasti berbeda-beda, meskipun dengan anak sendiri. Bisa saja masalah yang anak Anda hadapi lebih ringan dari masalah Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu tidak mengerti dengan apa yang barusan saya katakan, maka kemungkinan paling buruk yang bisa Bapak Ibu alami yaitu kehilangan anak. Yes, bunuh diri. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa ada laki-laki berkomitmen tapi tidak berani menempati janjinya? Karena ada yang namanya khianat. Kalau semuanya menempati janji, mungkin saja tidak akan ada kata munafik di dalam kamus. Dalam berhubungan, laki-laki itu hanya ingin menyelesaikan rasa penasarannya terhadap wanita. Dengan kata lain, selagi dia belum mengetahui siapa kamu sebenarnya, maka dia akan terus mencari tahu. Ketika dia sudah tahu, maka dia akan memanfaatkan. Ada yang memanfaatkan, ada yang memilih mundur, dan ada yang memilih untuk biasa-biasa saja. Nah, ini yang paling susah nih. Dengan berat hati saya mengatakan, pendekatan yang dilakukan laki-laki pada umumnya 80% digunakan untuk bersatuan badan dengan wanita gitu. Artinya 80% laki-laki itu cari cara untuk bagaimana cara bisa memakai perempuan gitu. 20%-nya digunakan untuk mencari tahu karaktermu. Kita masuk pada pertanyaan yang keempat. Kenapa ada perempuan sudah disakiti tapi tetap menyukai? Nah, karena ada yang namanya buta. Cinta yang tulus itu harus buta terlebih dahulu. Untuk menjadi tulus ya kamu harus buta gitu. Nah, disakiti
disakiti tapi tetap menyukai. Itu terjadi karena biasanya ada harga diri yang sudah diambil atau terlanjur diberikan pada laki-laki. Menurut saya sih gitu. Sebenarnya jika wanita belum diambil harga dirinya, mudah saja baginya untuk meninggalkan laki-laki. Ya karena harga dirinya belum hilang sih menurut saya. Lebih baik pergi sebelum terjadi hal yang lebih parah. Nah terakhir, apa yang harus saya lakukan jika pertanyaan yang kedua sudah terjadi dan saya sudah menolak tapi saya tetap juga dinikahkan? Tawakal. Itu artinya ada sesuatu yang sudah direncanakan matang-matang oleh orang tua kamu. Pastinya itu demi kebaikan kamu sendiri kok. Tidak semua orang yang dijodohkan tidak mengalami kebahagiaan. Hanya saja kebahagiaannya muncul belakangan gitu. Menjodohkan hukumnya boleh sebagai bentuk ikhtiar orang tua kamu terhadap kamu. Artinya bukan perasaan kamu yang ingin diutamakan pada posisi itu, tapi jaminan hidup kamu atau kelangsungan hidup rumah tangga kamu ke depannya. Kelirunya adalah ketika orang tua tidak memahami perasaan kamu. Itu sih yang keliru saja menurut saya. Karena ya pasti itu untuk awal-awal kamu akan selalu merasa kenapa sih kayak gini, kenapa sih kayak gini. Orang tua saya tidak paham posisi perasaan saya. Nah, cobalah untuk memahami itu semua sebagai bentuk kebaikan bagi diri kamu sendiri.